saudara itu kalau bicaranya seperti orang Muhammadiyah ya. Saya baru tahu soal Muhammadiyah, saya enggak. Karena saya di kampung kan bukan Muhammadiyah, bukan siapa-siapa. Bukan Muhammadiyah, pokoknya bukan, enggak tahu itu. Nah, pada waktu saya masuk 1985, sebenarnya bukan masuk itu, dimasukkan nampaknya itu. Oleh siapa, Ustaz? Diduga oleh Prof. Asmuni Abdurrahman diantaranya. Kaget nih bapak-bapak ini, perdebatannya luar biasa, tapi kok santai aja gitu. Menghormatinya luar biasa gitu. Masya Allah. Nah, itulah menjadi pembelajaran pertama bagi saya itu di Muhammadiyah itu. Kita kan nyalin gitu kan, kayaknya ini salah gitu. Berpikir gitu ya, terus salah gitu kan, itu kayaknya salah gitu. Nah, sampai beliau tuh sempat marah itu, sempat marah. Kamu itu asal saya ngitung ini disalah-salahkan terus katanya. Tapi emang salah. Ya, sudah ya, kamu nanti yang ngajar, saya nggak asal ngajar katanya gitu. Minggu ketiganya itu karena sudah selesai acara beliau gitu, itu terus beliau nerangkan itu. Ada yang nyeletuk itu dua mahasiswa atau berapa? Pak, itu lebih enak nerangkannya Oman daripada Bapak. Ustaz Oman punya insting berhitung itu sejak kapan? Ini kan awalnya dari hisab urfi, kemudian istimewa qobla ghurub, wujudul hilal, dan KHGT. Kenapa nggak konsisten? Apakah ini menunjukkan inkonsistensi dari Muhammadiyah? Bukan, Muhammadiyah itu kan berkemajuan. Jadi itu wilayah-wilayah yang boleh berkembang. Ya kan? Bahkan harus berkembang. Betul. Ya, harus berkembang itu. Sebentar lagi kita 1 Syawal 1447. Ya. Kira-kira akan terjadi perbedaan nggak dengan kriteria Mabims? Muhammadiyah dengan Mabims? PWM atau PP Muhammadiyah? PP Muhammadiyah. Ceramah atau mengajar? Mengajar. Dosen atau dai? Dosen. Berhitung atau hafalan? Berhitung. Sate kelatak atau tengkleng? Tengkleng kayaknya. Tengkleng. Oke. MTT atau MUI? Hai sobatmu semua, selamat datang di ruang obrolan Ramadan yang khusus menelusuri jejak ulama Tariji. Podcast ini menjadi jembatan naratif, kisah hidup, pemikiran, dan keteladanan tokoh-tokoh Tariji, dikemas secara santai dan kekinian tanpa kehilangan kedalaman keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatmu semua, selamat datang di ruang obrolan Ramadan yang khusus menelusuri jejak ulama Tariji. Podcast ini menjadi jembatan naratif, kisah hidup, pemikiran, dan keteladanan tokoh-tokoh Tariji, dikemas secara santai dan kekinian tanpa kehilangan kedalaman keilmuan. Bersama saya Dewi Umaroh dan rekan saya Ilham Ibrahim, Ustadzah Uma. Kali ini kita kedatangan tamu, seseorang tempat bertanyanya kita semua tentang hisab di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Iya, betul Us Ilham. Beliau bergabung di Majelis Tarjih, sekarang namanya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari tahun 1990 Us Ilham. Sampai sekarang berarti terhitung selama 35 tahun bergabung di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat. Diawali sebagai wakil sekretaris tahun 90 sampai 95, kemudian menjadi sekretaris selama 2 periode dari 95 sampai 2000, kemudian 2000 sampai 2005, dilanjutkan sebagai wakil ketua 3 periode dari 2005 sampai 2020, kemudian terakhir sekarang sebagai ketua divisi hisab dan iptek periode 2022 sampai sekarang. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Haji Oman Fathur Rahman SWMAG. Assalamualaikum Ustadz Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Segar, bugar, bahagia. Haus Ustadz Abu ya? Iya. Tiba-tiba nanya haus. Karena sedang berpuasa. Ustadz Oman, apa Ustadz ini akhir-akhir ini kesibukannya? Ya cuma di rumah aja, tapi yang formal wajib harus dilaksanakan itu di UAD sekarang. Ya.
Masih mengajar maksudnya, Ustaz? Masih, Mm-mm. masih ngajar, masih absen. Kalau tidak sedang libur Ramadan berarti ngajar juga di Ya, UIN? jadi ngajarnya yang di UAD ya, UAD. di UIN, Mm-mm. kemudian jangan lupa di PUTM. Oh iya dong, di Oh, ya. PUTM. Nah, ada lagi yang tapi itu selang 1 semester di UGM, Oke. di Ekonomi Islam, Ekonomi. pasca sarjana. Di UGM ngajar apa, Ustaz? Ya, ngajarnya muamalat dan usul fikih, Hmm. dasar-dasar untuk ekonomi Islam. Bukan ilmu falak ya? Bukan. 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 Di sana nggak ada Nggak ada ilmu ilmu falak. Nanti Ya. setelah ini. Jadi ngajar di tempat mengajar semuanya tidak semuanya ngajar ilmu falak, Ustaz, ya? Tidak. Jadi kalau mata kuliah yang di ampunya itu di UAD itu ada 4 itu. Salah satunya ilmu falak, Satunya ilmu yang falak. lainnya usul fikih, kemudian satu lagi fikih ibadah, dan satu lagi namanya hifdul hadis akhlak gitu. Hifdul hadis Iya. akhlak. Itu di UAD. Iya. Nah, kalau di IAIN atau di UIN itu ilmu falak. Nah, kalau di PUTM ilmu Ilmu falak. falak Nah, juga. kalau di UGM tadi itu muamalat, usul Muamalah. fikih. Dulu sebelum Ustadz Fuad wafat itu berdua, tandem namanya. Tandem. Ya. Jadi dasar-dasar usul fikihnya saya, kemudian fikih muamalat kontemporernya Ustadz Fuad, Allahu yarham. Nah, sekarang sudah 2 semester ini jadi di Ampu sendiri. Iya. Ya apa Ustadz. Iya. Oke. Ustadz Oman bergabung di Majelis Tarjih tahun 90. Bisa diceritakan Ustadz asal muasal bergabung di Majelis Tarjih Pusat? Itu bergabung di Majelis Tarjih itu tahun 1990 itu. Iya. Itu setelah di Majelis Tarjih pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY. Di wilayah dulu. Jadi semula tahun 1985 itu masuk di Majelis Tarjih, tapi dulu namanya tetap Majelis Tarjih, tapi nomenklaturnya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan misalnya pimpinan pusat Muhammadiyah. Iya. Nah, tidak di anunya di depannya Majelis Tarjih, kita Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau dulu tidak begitu. Gimana, Dulu Ustadz? itu pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. Kebalik ya? Gitu, iya, dulu begitu. Maka kalau bapak-bapak itu kalau yang mau nyingkat itu biasanya nyebutnya PP Tarjih gitu. PP Tarjih. Nah, itu jadi sebabnya ada disebut asal PP muasal. Tarjih itu kan pimpinan pusat Muhammadiyah, Iya. Majelis Tarjih maksudnya. Yang sekarang saya sering mendengar ucapannya seperti itu, misalnya Ustadz Fahmi Muqaddas. Betul. Ya, itu biasanya PP Tarjih katanya Iya. gitu. Nah, yang dulu memang di depan karena dulu nampaknya nomenklaturnya saya tidak tahu persis ya. Berubahnya jadi majelis yang di depan itu setelah ada nomenklatur bahwa majelis itu pembantu pimpinan UPP. di setiap tingkat. Ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah. Maka jadinya Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, pada waktu saya masuk 1985 sebenarnya bukan masuk itu, dimasukkan nampaknya itu. Oleh siapa, Ustaz? Diduga oleh Prof. Asmuni Abdurrahman diantaranya. Beliau masih Sugeng, masih ada itu. Ya gitu. Jadi di wilayah waktu itu juga langsung jadi wakil sekretaris bersama Prof. Samsul Anwar. Di wilayah. Kalau tidak salah itu Prof. Samsul Anwar itu wakil sekretaris 1, saya wakil sekretaris 2. Iya. Sekretaris umumnya Ustadz Jaini Munir. Dan ketua tarjihnya Ustadz Ibnu Zurem. Nah, itu. Nah, situ saya satu periode di situ. 85 sampai dengan 90 gitu. Bisa mengenal dengan Ustadz Asmuni, Ustadz? Perkenalannya sampai membawa ke PWM. Nah, ini ceritanya. Pada waktu masuk di IAIN tahun 1977, itu beliau itu wakil rektor 2. Kan yang mengurusi administrasi umum dan keuangan itu. Betul. Lalu saya masuk di situ. Nah, kemudian masuknya memang asal masuk waktu itu. Nggak mikir soal harus bayar dan tidak itu. Ada bayarannya. Ya, soalnya kalau harus bayar belum tentu bisa bayar itu kuliah itu. Oh iya. Nah, lalu begitu masuk,
Terus baru tahun pertama, tentunya dulu kan tahun pertama semester pertama lah kalau sekarang, saya menghadap ke Pak Wakil Rektor 2 itu. Nah, yang beliau Pak Asmun itu gitu. Saya tanya, ada beasiswa enggak Pak gitu. Oh, masuk dulu ya, baru tanya beasiswa. Iya. Nah, terus kata beliau itu, ya ada katanya, ya ada, pasti ada. Yang penting saudara prestasinya bagus, katanya. Jangan sampai nanti tidak punya prestasi, ya nggak akan ada yang ngasih beasiswa, kata beliau. Untuk sekarang sudah ada belum, Pak? Belum ada katanya gitu lah gitu. Nah setelah itu udahlah berjalan gitu. Nah tiba-tiba tidak sampai 1 tahun itu kalau tidak salah adalah yang namanya beasiswa Super Semar. Oh, Super Iya. Semar dari Orde Baru. Iya, Orde Baru itu Super Semar itu surat perintah 11 Maret Iya. itu Super Iya. Semar itu. Nah kemudian ada di itu yayasannya yang kemudian memberi beasiswa kepada mahasiswa diantaranya. Nah lalu saya kebetulan dapat itu. Jadi satu IAIN waktu itu 2 orang. Saya kemudian Nur Hudrin namanya yang satu lagi. Nah, saya dapat beasiswa itu. Lalu saya lapor kepada Pak Asmuni itu, Pak, saya dapat beasiswa dari Super Semar. Ya sudah, alhamdulillah harus selesai loh kuliahnya ya, katanya gitu. Nah, itu rupa-rupanya dari sejak itu mungkin Prof. Asmuni Abdurrahman, saya belum konfirmasi pada beliau, mungkin sudah mengenal gitu. Nah, dan saya ingat pada waktu beliau jadi dekan Fakultas Syariah itu saya kan sejak waktu mahasiswa itu sudah berjenggot itu. Hah? Oh, Iya. panjang nggak? Oh, pendek gitu ya, Oh, pendek gitu. Nah, dia tanya, kadang-kadang saudara itu kok kalau bicaranya seperti orang Muhammadiyah ya? Saya baru tahu soal Muhammadiyah, saya enggak. Karena saya di kampung kan bukan Muhammadiyah, bukan siapa-siapa. Bukan Muhammadiyah, pokoknya bukan, enggak tahu itu. Asalnya dari mana, Ustadz? Dari Ciamis. Dari Ciamis. Ya, dari Ciamis. Jadi enggak paham itu. Taunya Muhammadiyah juga di sini gitu. Oh. Nah, lalu saya kuliah itu, dulu kan kuliahnya lama ya, ada sarjana muda, terhalang setengah tahun itu yang pengunduran tahun ajaran itu, kemudian dari sarjana muda itu masuk doktoral. Nah, tahun 77 masuk, tahun 80 sarjana muda selesai, masuklah doktoral. Nah, pada saat masuk doktoral itu, saya diangkat sebagai asisten dosen. Nah, itu resmi, ada SK-nya dari rektor. Yang di asisten itu salah satunya adalah Ustadz Abdurrahim Allahyarham gitu. Mata kuliahnya ilmu falak gitu. Iya. Dulu yang ngajar pernah 3 itu. Ustadz Nasikun, kemudian Ustadz Marwaji. Nah, itu. Jadi terus saya ngajar itu sambil kuliah di doktoral itu ngajar ilmu falak. Gitu. Jadi sebagai asisten gitu. Waktu itu begitu. Nah, jadi dengan jadi hanya asisten itu bisa kita duduk-duduk di ruang wakil dekan gitu. Lalu pada kenal gitu ya, udah kenal itu. Nah, kemudian saya ingat waktu itu kalau pulang itu kan saya di Gendeng ya, dari UIN itu ke selatan, dari IAIN ya dulu ke selatan. Nah, saya itu tahu ada di Usuluddin itu Ustadz Fahmi Muqaddas itu pakai sedan merah, saya ingat saya. Nah, kalau di jalan itu saya jalan kaki itu. Nah, beliau, ayo mau saya antar sampai rel gitu kan, kayak nanti dari rel belok ke gang. Ya, terima kasih Pak. Nggak ada, ayo masuk. Nah, biasanya begitu masuk lalu beliau bincang-bincang gitu. Rupanya itu sedang PDKT, sedang pendekatan gitu. Mungkin mau ngajak gitu kan. Betul. Mau ngajak beliau itu. Nah, pada waktu ada acara di Prof. Asmuni 70 tahun tuh yang lalu kita ketemu di situ. Saya tanya, kata beliau, iya katanya, tapi bukan semata-mata saya, tapi saya diminta tolong oleh Ustadz sambil nunjuk ke Prof. Asmuni itu harusnya beliau berdua itu mungkin yang memberi jalan kepada saya sehingga saya bisa di Majelis Tarjih pimpinan wilayah Muhammadiyah. Dan pada waktu itu saya luar biasa itu menjadi sangat berharga itu satu periode itu. Karena pertama kali saya di Muhammadiyah dan pertama kali saya mengenal bagaimana cara berdiskusi, bagaimana cara mengkaji ilmu, mengkaji agama, bagaimana cara berdebat dengan santun gitu. Nah, di situ karena pada waktu itu saya diikut sertakan di dalam Muktamar Tarjih Tahun yang ke-22 di Malang. tahun berapa sih? Tahun 1989.
tanggal 12 Februari sampai dengan 16 Februari. Masih ingat. Atau tanggal 5 sampai 10 Rojab 1409 Kalau Hijriah. soal tanggal beliau bukan kaleng-kaleng. Nah, Iya. saya kebetulan diminta untuk notaris. Notulen. Notulen itu. Di komisi atau di bagian pembahasan mengenai zakat profesi. Wah, itu agak kontroversi ya di tahun itu. Itu luar biasa, sampai zakat profesi itu satu-satunya yang tidak langsung ditanfid itu. Yang lainnya yang muktamar, dulu namanya muktamar tadi. Sekarang munas ya. Ya. Itu yang lainnya ditanfid, tapi khusus satu zakat profesi itu tidak ditanfid. Itu diserahkan ke majelis tarjih untuk dibahas ulang. Bahas ulang. Si alot. Kenapa waktu itu banyak penolakan zakat profesi? Jadi begini, jadi kan itu soal zakat profesi. Iya. Nah, dasarnya sama, ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ya. 267 itu. Itu kan di situ yang min thayyibati ma kasabtum gitu ya. Dari yang dari hasil usahamu yang baik-baik itu. Ya. Nah, di situ kan yang menjadi persoalan bukan ayatnya itu. Tapi di situ ada kata-katanya anfiku min thayyibat. Ya. Nah, di sini muncul dua pendapat itu. Dua pendapat itu, yang satu mengatakan bahwa anfiku di situ ya zakat. Ya. Nah, gitu. Tapi yang lain mengatakan anfiku bukan zakat. Infak. Nah, zakat itu biasanya direpresentasikan dalam kata-kata sodako. Ya. Iya, Nah, betul. kalau infak ini bukan. Nah, jadi kalau zakat itu sudah ibadah mahdoh, tidak bisa dalilkan dengan anfiku itu. Nah, jadi seperti itu. Lalu bukan hanya itu, lalu yang kedua, ini kan yang satu mengatakan zakat profesi wajib gitu. Yang ini zakat profesi tidak wajib. Tidak wajib. Tidak mengatakan haram, hanya tidak wajib. Kalau kita belajar ahkamul khamsah itu kan kalau tidak wajib itu kan bisa sunnah, bisa Betul. mubah, bisa makruh, Makruh. bisa haram ya. Gitu. Nggak tahu, tapi disebutnya tidak wajib. Tidak wajib. Nah, salah satu yang mewajibkan ini infak itu adalah zakat. Zakat. Yang ini infak bukan zakat. Lalu yang kedua, bahwa ini zakat zakat itu adalah ibadah ijtimaiyah. Nah, yang satu yang mengatakan tidak wajib itu zakat itu adalah zakat ibadah mahdoh. Jadi tidak bisa kalau tidak ada ketentuannya yang jelas dalam dalil gitu. Nah, terus yang berikutnya, ini ayat Al-Quran tadi itu umum. Nah, yang mengatakan wajib itu menggunakan dalil-dalil usul fikih ya, atau kaidah fikih gitu. Nah, di situ ada namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, itu satu. Bahwa yang dipertimbangkan itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya, itu satu. Lalu yang kedua, pakai kaidah al-am ba'da tahsis hujjatun fil baqi. Nah, kalau ada am lalu sudah ada tahsisnya, itu masih bisa dijadikan dalil untuk selain yang tahsisnya itu. Iya. Nah, maka dengan demikian termasuk zakat profesi itu, maka dia wajib. Gitu. Nah, yang kedua yang tidak wajib punya juga ada kaidah itu. Iya. Kaidahnya apa? Salah satunya takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz gitu. Jadi membuat keterangan setelah keterangan itu sudah tidak diperlukan lagi, itu tidak boleh. Nah, gitu. Lah, sudah tidak diperlukan? Sudah. Kenapa? Kan Rasulullah sudah menjelaskan bahwa makasabtum itu adalah tijaroh gitu di dalam hadis-hadis itu. Jadi itu waktu itulah perlu dijelaskan itu ayat itu. Nah, sudah dijelaskan. Nah, sekarang jangan lagi membuat penjelasan gitu. Jadi seru sekali ya perdebatannya. Perdebatannya itu sampai nggak selesai kok. Pokoknya ya tetap dua itu pandangannya, nggak bisa disatukan waktu itu. Nah, saya sebagai notulen luar biasa itu. Ketika itu belum ada laptop kan, belum ada HP kan. Jadi di bawah kitab-kitab itu ditunjukkannya. Nah, jadi wah, luar biasa sebenarnya, seperti ini ya yang namanya Majelis Tarjih Muhammadiyah gitu. Itu saya pikir. Dari sana lah mulai timbul ini kesukaan. Tetapi dalam diskusi itu yang namanya, kalau istilahnya ya, kalau di organisasi yang Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah mungkin ya, atau yang saya alami di organisasi mahasiswa itu kalau diskusi sampai seperti itu tuh kursi bisa melayang gitu. Wah. Nah, tapi ternyata mereka ini pada santun betul. Kaget nih bapak-bapak ini, perdebatannya luar biasa. Tapi kok santai aja gitu. Menghormatinya luar biasa gitu. Masya Allah. Nah, itulah menjadi pembelajaran pertama bagi saya itu di Muhammadiyah itu. Meskipun
awal-awalnya itu setelah saya di Jogja ya, dari Iya. saya lihat orang bersalaman biasa-biasa aja. Saya tanya, itu siapa orang itu? Oh, itu orang PP Muhammadiyah. Loh, kok biasa-biasa saja ya orangnya gitu. Sok Kok tahu enggak selanjutnya. ini kayak Ya, gini? itu. Enggak Ya, sumpah. saya di kampung termasuk orang yang karakter saya seperti itu. Jadi kalau saya misalnya ada orang salaman dengan saya, lalu dia berunduk-unduk begitu, saya biasanya sudah suruh ngangkat itu. Jadi itu soal karakternya. Sesuai Jadi saja. ya soal itu. Terus saya melihat loh, Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah begini ya. Rupanya cocok tuh dengan Iya. apa namanya dengan selera saya gitu. Iya, iya. Nah, itu ceritanya. Maka ketika saya dimasukkan di situ, diajak di Majelis Tarji itu di Muhammadiyah, ya nyaman aja. Iya, gitu. sangat bersyukur sekali Iya. saya. Iya, iya. Walaupun saya itu kan ketika di PP itu dulu, maaf dulu ada namanya Pak Asdinarju itu siapa ya Pak? Kalau itu kepala kantornya. Oh iya. Ketika beliau mau wafat itu bilang pada saya udah kira-kira berapa bulan lagi, mohon maaf Ustadz, yang apa? Saya dulu mencurigai Ustadz. Apa dicurigai? Ternyata dicurigai itu saya sering ke PP di sini, PP Ahmad Dahlan itu. Dia ini orang ini siapa gitu. Itu Pak Oman itu. Pak Oman. Dia lihat di data kaderisasi Muhammadiyah. Nggak ada itu dari mulai ini dia IMM nggak ada, IPM nggak ada, kader ini, kader itu, di pendidikan ini nggak ada. Los saja ini siapa? Jadi nggak ada nama saya di situ. Dan itu betul. Saya tidak pernah mengikuti jenjang Perform, ya. jenjang di Muhammadiyah, nggak pernah. Tiba-tiba masuk tarjih itu aja di tarjih wilayah itu. Iya. Tapi ternyata cocok. Cocok gitu ya, gitu. Iya. Ustadz Oman, Ya. sebagai seorang yang terkenal sebagai ahli falak di Muhammadiyah, tadi kan sudah disebutkan di awal Ustadz Oman itu merupakan salah satu murid langsung dari Bapak Abdurrahim ya, Iya. seorang yang di Muhammadiyah dan juga beliau fokus di masalah falak. Ya. Apakah Ustadz pertama kali bersinggungan dengan falak saat menjadi asisten beliau, Ustadz? Atau ada sejarah sebelum itu? Iya. Kan dulu di IAIN itu ilmu falak itu ada juga di tingkat bakalaureat, tingkat 3. Tapi yang mengajar bukan Ustadz Abdurrahim. Saya tidak pernah secara resmi di kampus itu belajar ilmu falak dari Ustadz Abdurrahim. Tapi dari Ustadz Marwaji, kemudian dari Ustadz Nasikun, almarhum ya, dua-duanya. Tapi rupa-rupanya itu disampaikan. Nah, saya ingatnya kalau mupalak itu dulu, maaf ini jadi saya mengungkapkan ini hanya mengungkapkan fakta aja. Jadi beliau Ustadz Nasikun itu kadang-kadang memberi contoh perhitungan gitu di papan tulis dulu, masih pakai kapur tulis gitu ya. Terus saya lihat, itu kok hitungannya salah gitu. Itu Ustadz Omar ngitung di dalam pikiran sendiri atau ngitung juga di kertas? Ya kan misalnya kita kan nyalin gitu kan, kayaknya ini salah gitu. Berpikir, gitu ya, terus salah gitu, tadi itu kayaknya salah gitu. Pak itu kayaknya salah, mana ini salah gitu. Nah sampai beliau tuh sempat marah itu, sempat marah. Kamu itu asal saya ngitung sini disalah-salahkan terus katanya. Tapi emang salah. Ya, sudah ya kamu nanti yang ngajar, saya nggak usah ngajar katanya gitu. Gitu itu. Tapi itu ya memang namanya juga guru ya, jadi gitu. Saya bilang saya tenang aja ketika kata teman-teman, tenang aja. Terus betul bilang, tolong nanti ya, saya minggu depan nggak bisa masuk, kamu yang ngajar ya, gitu. Oh ya, gitu. Padahal Ustadz saat itu masih mahasiswa. Ya mahasiswanya beliau itu, lah terus nanti tingkat 3 itu. Nah terus saya karena diamanati begitu, saya bilang sama teman-teman, boleh nggak melanjutkan yang kemarin? Boleh kata teman-teman. Lanjutkan. Nah teman-teman ini lucunya begini, begitu beliau tuh masuk lagi minggu ketiganya itu karena sudah selesai acara beliau gitu, itu terus beliau nerangkan itu ada yang nyeletuk itu dua mahasiswa atau berapa, Pak itu lebih enak nerangkannya Oman daripada Bapak. Waduh ini temennya kurang ajar, saya bilang gitu ya. Lah reaksi Pak Nasihun gimana? Enggak. Ya kalau dia kan masih muda gitu, nggak marah dia enggak itu, gitu iya. Jadi gitu kan. Ya kalau dulu memang, tapi kita takutnya sama dosen kan luar biasa waktu zaman dulu itu. Nah tapi ada teman-teman tuh sambil goyang, Pak kemarin lebih enak nerangkannya Oman. Ustadz Oman punya insting berhitung itu sejak kapan? Ya saya dulu di SD itu yang tadi saya sempat singgung ya sebelum ini, yang namanya di rapot tuh kalau berhitung tuh 100 nilainya.
Memang sudah bakat, Us. Jadi itu Iya. sudah begitu, udah bawaan mungkin gitu. Terus masuk saya di PGA. Dulu namanya PGAP 4 tahun. Lalu PGAN 6 tahun. Nah, di PGAN itu sudah dijuruskan. Gitu. Nah, di jurusan saya di PGA itu dulu jurusan A. Jurusan A itu jurusan balago. Ya, jadi itu. Nah, yang jurusan ilmu hitung atau ilmu eksak itu jurusan B. Nah, tapi saya di A itu, Di A. di balagoh itu, di bahasa Arab, kemudian yang itu masuk situ. Tapi yang balagohnya, yang bahasa Arabnya nggak nyambung, tetap nyambungnya yang hitung-hitung aja gitu. Oh, iya. Sampai di sini itu. Maka ini nggak cocok jadinya. Ini jurusannya di sini, tapi ilmunya di sini gitu. Iya. Nah, ceritanya gitu. Oh, berarti memang kecintaan dari hitung-menghitung itu memang sejak kecil ya? Ya, sejak kecil. Kebetulan nanti pas di masa mahasiswa ada ilmu falak, Ya. makin nyambung begitu ya? Ya, jadi saya sempat di PGA 4 tahun itu, pas kelas 4 itu, saya nggak pernah mengikuti berhitung dan ilmu ukur di kelas 4 itu. Karena oleh kepala sekolah Ustadz Mansur itu namanya, itu saya disuruh ngajar di kelas 1. Jadi jam ilmu ukur di kelas 4 itu sama dengan jam ilmu ukur di kelas 1. Nah, karena sama lalu saya sengaja jadwalnya disamakan begitu antara kelas 4 dengan kelas 1. Supaya saya bisa ngajar di kelas 1 dan tidak ikut ilmu ukur di kelas 4. Nah, teman-teman saya belajar ilmu ukur di kelas 4, saya ngajar di kelas 1. Kelas 1. Oh, iya. Nah, jadi dilatih dari sejak situ terus seperti itu. Buku apa yang paling menginspirasi Ustadz Omam dalam hal ilmu falak? Sebenarnya ilmu falak itu saya kalau ditanya bukunya buku apa, itu yang pertama kali saya tahu buku itu buku Ustadz Abdul Rohim dengan Pak Marwaji dulu. Ilmu falak itu ditulis itu. Nah, kemudian Ustadz Abdul Rohim minta kepada saya supaya merevisi. Karena yang awal itu masih pakai log itu. Log sin, log cos itu. Oh ya. Oh, sintak. Iya masih ada log Sintaksos apa gitu. ya, masih ada log-lognya itu. Nah, yang log itu kan tidak ada tambah dan kurang itu. Kalau ada rumus, ada kurang atau tambah, nggak bisa. Karena dalam log itu kali jadi tambah, bagi jadi kurang. Maka kalau ada rumus kurang atau tambah, ya nggak bisa dipakai. Nah, gitu. Saya agak kurang nyampe. Nah, itu ada sekarang masih ada itu dokumennya di buku hisab awal bulannya Sa'aduddin Jambek. Itu masih pakai log itu. Itu bukunya itu. Log gitu ya. Jadi belajarnya itu tidak dari buku, justru dari Ustadz Abdul Rohim itu. Ustadz Abdul Rohim itu luar biasa itu. Masya Allah. Jadi habis duhur dulu kuliah misalnya habis duhur ke rumah. Nanti belajar itu sampai malam lewat jam 12. Tiba-tiba kedengaran di Masjid IAIN itu ada apa namanya sebelum adzan itu? Tarhim. Ada tarhim itu. Pak, sudah tarhim. Oh ya, sudah mau subuh ya? Wah, sudah sana pulang. Ya Allah. Loh, itu tuh semalaman penuh ngomongin ilmu falak. Ya, ada ilmu falak, ada beliau terutama pada waktu beliau ikut studi Purna Sarjana atau sekarang S2 itu saya hampir setiap malam tuh di rumah beliau. Begadang di situ. Membantu mengerjakan, Ustaz. Iya, itu hebatnya beliau tuh kalau bikin makalah, dia ngomong aja, saya yang nulis, ngomong aja terus. Setelah ngomong begitu, selesai berapa halaman, udah 10 halaman gitu, terus ini coba diulangi, dibaca. Nah, ini, yang ini kasih footnote. Mana Ustaz? Dari Almanar loh, Almanar. Halaman sekian. Terus mana Almanarnya Pak? Jangan-jangan nanti keliru. Saya nanti nggak ngasih footnote seperti itu. Buka Almanarnya. Itu betul. Yang dia sebut apa? Halaman sekian, jilid sekian itu betul itu. Jadi cara membuat makalah beliau tuh begitu. Tulis aja semua, mungkin ada di sini ya. Setelah itu pakai footnote ini. Kalimat ini nanti rujukannya ke buku ini gitu. Kalimat ini bukunya ke buku ini gitu. Luar biasa. Luar biasa beliau itu. Lalu Ustadz Oman ngetiknya pakai apa? Pakai mesin tik manual. Cek gitu, iya. Nah, tapi kalau di rumahnya biasanya tulis tangan dulu. Nanti setelah seperti tadi ya, udah tarhim gitu, udah istirahat nanti di rumah gitu. Terus begini. Ini yang 10 halaman tulis tangan itu nanti diketik ya. Nah, dikasih mesin tik itu, saya dikasih mesin tik dibawa ke tempat kos itu. Nanti jam 8 serahkan hasilnya ya ke kantor. Lah berarti Ustadz Oman nggak tidur nggak istirahat, nggak tidur ya, pulang terus ngetik itu tadi konsep itu. Jam 8 harus sudah diserahkan. Oh, itu latihannya dari beliau. Pulang ke kosan begini nggak Ustadz? Aduh, pusing. Atau gimana? Tapi segar saja ketika itu. Nah, kebetulan juga bersaing dengan Ustadz Rohim itu, bersaingnya saya hanya satu dengan beliau.
Apa tuh? Rokok itu dulu. Beliau itu rokok Jarum D. Nah, saya itu ketika itu merokoknya sudah gudang garam merah. Agak elit ya. Jadi kalau beliau membelikan rokok itu, Bu, belikan rokok untuk Oman, katanya. Apa rokoknya? Gudang garam merah. Udah tahu. Beliau padahal rokoknya Den. Jadi saya dulu perokok itu. Hmm. Jadi teman-teman di kampus gitu, kalau saya izin kuliah, Pak, saya izin mau keluar, dikiranya oleh Pak dosen, mungkin mau ke kamar mandi ya, mau pipis gitu atau apa gitu. Padahal mau merokok itu. Padahal sebat Rokok dulu. di luar ya, nanti matikan lagi, masuk lagi. Soalnya. Oh, teman-teman sudah bilang ini lokomotif katanya gitu. Lokomotif. Iya. Saking susahnya berhenti. Itu 1 hari 1 malam itu kan yang gudang garam merah itu 24 batang tuh bisa habis itu. Wah, ini tuh nggak ada yang namanya baju celana yang utuh, bolong-bolong tuh. Karena sambil gini-gini Iya, Ustaz, ya. apa? Tipsnya berhenti Ustaz. Oman, barangkali teman-teman sekalian ada yang relate untuk mau berhenti. Berhentinya merokok itu ceritanya tahun 87. Wow. Jadi padahal merokoknya mulai tahun 77, 10 tahun. 10 tahun. Nah, waktu itu kita ngurus dari Capek ke PNS dosen. Nah, dari Jakarta harus pulang ke Jogja mengambil data. Nah, bagian tempat duduk di bordes di sambungan kereta itu dari Jakarta sampai Jogja itu. Waktu itu ya tidak seperti sekarang ya kereta itu. Akhirnya terus sakit. Nah, sakit kemudian diperiksa oleh Dokter Rusdi Lamsudin, lalu disuntik di sini. Karena yang terganggu saraf otot. Nah, ketika itu merokok tidak enak. Sampai beberapa kali saya tanya Dokter Rusdi, apakah dikasih obat untuk tidak enak merokok? Kata beliau tidak, katanya. Tidak, ini saraf, katanya. Enggak. Sampai 3 kali tanya. Yang ketiga, apakah saya harus bersumpah? Kata dokter itu. Dokternya. Nah, Dokter Rusdi Lamsudin itu sebelah utara. Iya. IAIN itu. Suka ceramah di Masjid IAIN kan dulu beliau tuh. Nah, tidak, saya harus. Karena gini aja, kalau sudah tidak enak berhenti aja. Sejak itu saya berhenti. Nggak pernah lagi merokok secuil pun, nggak pernah. Berhenti sekali, berhenti terus. Itu tahun 87 ya. 87 itu. Nah, kemudian 87 itu berhenti. Yang berlanjutnya sekitar 2 tahun itu, yang paling mengecewakan itu suka mimpi merokok. Iya, hampir selang 1 malam tuh mimpi merokok. Terus, loh, kok saya merokok lagi? Mau begitu menyesal, bangun. Oh, alhamdulillah cuma mimpi gitu. Selalu mimpi-mimpi gitu. Bukan kangen Ustaz, malah. Nah, kemudian 7 tahun kemudian, tahun 94 saya sakit. Sehari itu kadang-kadang hanya ingat berapa jam gitu ya. Itu pingsan. Diperiksa oleh dokter Satmono Hadi di Bethesda, karena hanya bisa yang Bethesda ketika itu. Diperiksa itu ternyata ditanyanya 4. Apakah stres? Enggak stres gitu. Apakah suka minum alkohol? Tidak. Apakah ada orang tua yang biasa pernah tahu sakit seperti ini? Enggak ada. Yang keempat, apakah merokok? Tidak. Kan tidak merokok, kan sudah berhenti 7 tahun yang lalu. Berhenti gitu. Oh tidak dok. Hari ketiga dia tanyanya beda. Yang keempat beda dia tanyanya. Apakah pernah merokok? Saya jawab pernah. Gitu. Berapa lama? 10 tahun. Berhenti kapan? Tahun 87. Oh, mau nggak diperiksa di lab? Nggak apa-apa dok, mau. Bilang gitu. Bawa ke lab, periksa. Ternyata yang terganggu pankreas. Jadi pankreasnya tidak mengeluarkan enzim. Nah, kayak motor atau mobil nggak ada olinya gitu. Tapi mesinnya nyala terus. Tapi itu emang akibat rokok? Kata dokternya ini akibat rokok. Jadi yang terganggu itu pankreas. Akhirnya kemudian diobati. Besoknya setelah diobati begitu, mulai segar itu. Nah, ketemu kan penyebabnya. Nah, terus sampai sembuh kira-kira berapa bulan itu, hampir 1 tahun itu kalau makan dicampur dengan Enzyplek. Nah, Enzyplek untuk menghidupkan kembali pankreas. Nah, oleh karena itu ketika Muhammadiyah membahas tentang rokok, saya mengumpulkan testimoni pengalaman saya itu. Pengalaman langsung. Itu begitu. Itulah untuk para perokok di seluruh dunia ya Pak Oman. Berhentilah saat ini juga. Itu. Ya mungkin kalau yang tidak apa-apa dengan rokok karena memang dia fisiknya mungkin kuat. Mungkin waktu itu kan saya tidak kuat dengan itu. Tapi memang kalau kata dokter ya itu kan mengandung racun-racun yang memang membahayakan. Lebih baik tidak usah merokok, Ustaz. Iya. Iya. Ustaz, tadi kan jadi karena sering berinteraksi dengan Ustaz Nur Rohim, di mana beliau itu sebagai seorang ahli falak di Muhammadiyah,
sampai dan beliau itu kan di Muhammadiyah yang pertama sebagai penggagas falak itu adalah Pak Wardan, kemudian dilanjut Pak Nur Rohim. Nah, apa Ustadz di situ berarti sudah melihat perubahan ilmu falak dari sejak Ustadz Wardan sampai kemudian Pak Nur Rohim, kemudian Ustadz Oman. Ya, Kiai Wardan di Poningrat itu dulu beliau kan punya buku Betul. falak dan hisab yang saya tahu ya. Kemudian buku hisab hakiki dan urfi, hisab urfi dan hisab hakiki itu. Nah, beliau sudah di situ sudah memperkenalkan yang namanya hisab hakiki. Terus selain itu ada juga sebenarnya di kalangan Muhammadiyah itu Pak Bidron Hadi namanya. Pak Bidron Hadi itu. Nah, kemudian saya itu dapat buku Pak Bidron Hadi nih. Masya Allah. Ya, nih. Ini Tapi dokumen ya, penting. Ya, dokumen lama ini. Ini sudah Ustadz judulnya. kena rayap ini. Makanya pakai plastik terus ini. Bukan berarti tidak boleh dipegang itu karena apa-apa. Ini tidak boleh dipegang itu karena baru banyak orang megang, ini rusak ini. Kertasnya kan kuning seperti ini. Kertasnya. Nah, ini Judulnya kena apa, Ustadz? rayap. Judulnya ini hisab hakiki. Nah, lalu Karangan. coba mudah-mudahan ada yang di sini. Ada yang masih bisa dibaca lengkap ya. Coba saya. Ini kan ada beberapa eksemplar. Buku tahun berapa Ustadz? Ini tahun 61 ini. 91. Nah ini masih agak utuh ya. Nah ini bunyinya ini. Hisab hakiki dengan ziz atau tabel falak matahari dan bulan untuk menentukan tanggal 1 bulan Komariah, gerhana matahari dan gerhana bulan. Diusahakan oleh Lembaga Falak _Hisab PP Muhammadiyah Yogyakarta. Ada nomornya di sini, PP 22-291061-7RM. Ini resmi berarti Muhammadiyah ini. Jadi dulu ada lembaga falaknya di Muhammadiyah. Tahun 61 ini. Itu pemimpinan siapa ya? Nah, ini kemudian dikembangkan oleh Ustadz Abdul Rahim itu dengan nama itu sistem Newcom. Kenapa? Karena memang di dalamnya ini dominan ngambil dari Newcom. Belum ada odeh ya? Belum. Setidaknya saya belum tahu odeh waktu itu. Nah, ini dari dari disebut Newcom. Nah, kemudian dikasihkan oleh Ustadz Abdul Rahim Al-Hujjaram itu ke Departemen Agama. Maka nanti di Departemen Agama ada itu sistem Newcom. Sebenarnya sistem Newcom yang dari Ustadz Abdul Rahim itu ini. Ya. Hisab hakiki Muhammadiyah ini gitu. Nah, nanti ada dokumennya yang di Badan Hisab atau di Departemen Agama itu. Dulu waktu itu Departemen Agama, bukan Kementerian Agama. Nah, jadi ini saya dapatnya dari Ustadz Bidron Hadi. Di Kauman sini rumahnya. Kemudian yang ketiga itu Ustadz Basit Wahid, itu yang aktif juga di Muhammadiyah. Dan beliau sering juga mewakili itu seperti halnya Ustadz Abdul Rahim. Kemudian dulu ada Pak Sadudin Jambek, itu juga di Muhammadiyah itu. Pak Sadudin Jambek itu. Berarti memang tokoh Muhammadiyah banyak sekali yang ahli. Iya, ada yang itu, yang ilmu falak. Nah, dari Ustadz Abdul Rahim itu, kemudian Ustadz Abdul Rahim itu muridnya Sadudin Jambek. Nah, lalu ke saya itu. Wah, sangat keilmuan. Nah, kalau saya memang dapatnya ilmu falak banyak itu ya dari rumah beliau, bukan dari kampus, dari rumah beliau gitu. Jadi kalau sudah beliau bicara soal ilmu falak itu ya itu tadi dari asar sampai jelang subuh itu. Belajarnya di situ. Lalu beliau itu sebenarnya kalau disiplin ilmunya yang istilahnya resmi itu tafsir beliau itu. Oh, tafsir malah. Oleh karena itu ketika di Majelis Tarjih ya di periodenya Pak Amin Abdullah 95 sampai 2000 yang namanya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam itu Ustadz Abdul Rahim itu ketua di divisi atau bagian hisab dan pengembangan tafsir. Menyesuaikan dengan keilmuan beliau. Ya. Itu sekretarisnya Prof. Susiktan Ashari itu, sekretaris divisinya. Di situ kemudian ada Pak Kamal Muhtar, ada Pak Basit Wahid, ada Pak Burhan Rosid, lalu ada siapa lagi di situ. Nah, kemudian yang masih ada, Pak Nur itu mungkin sudah meninggal juga ya. Yang masih ada sekarang tuh tinggal Prof. Susiknan Ashari dengan Prof. Muhammad Hirjin itu dulu di situ. Di bagian tuh periode Pak Amin itu di situ beliau itu.
Pak Muhammad Hirjin itu di Ya. divisi hisab dan pengembangan tafsir itu. Karena mungkin ada tafsirnya kan di situ. Nah, Iya. beliau kan disiplinnya tafsir. 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 Nah, saya waktu itu sebagai sekretaris umum waktu periode Pak Amin Abdullah itu. Sebelumnya periode Pak Asmuni ketua tarjihnya. Pak Asmuni ketua tarjih, Pak Azhar Basir ketua PP waktu itu. Nah, saya wakil sekretaris. Sekretaris umumnya ketika Prof Asmuni itu Ustadz Fahmi Mukodas. Oh, Nah, gitu. Saya wakil sekretaris kalau tidak salah dengan Pak Chandra, Ya. Bill Chandra waktu itu. Nah, jadi itu periode 90, 95, 95, 2000. Setelah 2000 lalu masuk periode Prof Samsul Anwar. Saya masih sebagai sekretaris umum satu periode. Nah, kemudian periode berikutnya 3 periode itu wakil ketua. Nah, terakhir baru di divisi Sekarang itu di ketua situ. divisi hisab. Ya. Ustadz Oman sebagai apa ya, pemerhati dan pakar di bidang ilmu falak, Ustadz Oman bisa menjelaskan nggak periodisasi kriteria penentuan awal bulan di Muhammadiyah itu apa dulu? Apakah rukyat dulu kemudian bagaimana? Ya. Kemudian sampai ke KHGT itu kayak ya, gimana? kalau saya masuk di Muhammadiyah tahun-tahun itu ya, tahun yang 85 itu saya sudah menghitung-hitung itu dengan sudah wujudul hilal ya. Nah, sudah wujudul hilal sampai lahir KHGT itu ya. Ya. Tapi sebelumnya itu kalau kita lihat dokumen itu sebelum wujudul hilal itu nampaknya yang digunakan adalah istima qoblal guru. Karena saya lihat di dokumen itu sudah istima tanggal sekian hari ini kemudian jam berapa gitu. Terus saya amati kalau jamnya itu jatuh sebelum maghrib, Ya. maka begitu maghrib itu atau tanggal itu tanggal 1. Ya. Tapi kalau setelah maghrib itu baru hari esoknya lagi tanggal 1-nya. Nah, itu berarti kan istima Istima qoblal guru gitu. Guru. Nah, kalau dilihat dari dokumen itu. Dokumen yang sempat saya lihat itu terakhir ini itu dokumen untuk tahun 1347 bertepatan dengan 1929. Nah, kalau yang itu saya lihat di dokumen itu nggak ada yang namanya ijtima atau apa keterangan apapun, tapi ada saja tanggal di situ, tanggal-tanggal. Tapi tanggalnya itu kalau bulan ganjil, Muharram itu ya, Rabiul Awal, Jumadil Awal, kemudian apa namanya Ramadan, kemudian Dzulqa'dah itu 30 hari terus. Nah, yang lainnya 29 hari terus. Maka saya bilang kalau ini tahun 29 berarti ini masih pakai hisab urfi gitu. Ya. Nah, dari dokumen itu ya, tapi kan saya tidak mengalami itu. Hisab Hanya kalau urfi itu lihat apa, Ustaz? dokumen itu, ya. Hisab urfi itu Hisab kayak urfi gimana? itu hisab yang secara aritmatik. Pokoknya kalau bulan ganjil 30 hari umurnya, kalau bulan genap 29 hari gitu. Ya. Kalau nanti bulan ke-12 tuh 29 atau 30 karena tergantung apa ini kabisat atau basito gitu. Ya, ya. Nggak peduli dengan bulannya berada di mana kan gitu. Oh, Berarti awal Muhammadiyah ijtima qoblal guru, kemudian hisab urfi. Hisab urfi dulu. Oh, hisab urfi Nah, itu dulu. kan 1929 itu yang saya temukan itu. Lalu yang ijma qoblal gurub itu adalah 1940. Oh, iya. Nah, mungkin setelah 1940 baru wujudul hilal. Mungkin bertepatan dengan lahirnya tulisan Kiai Wardan Diponingrat yang hisab urfi dan hisab hakiki itu tahun 1950 itu. Terbitnya buku itu. Kemungkinan di situ berubahnya. Karena di situ sudah mulai menunjukkan yang namanya wujudul hilal. Jadi katanya awal bulan itu bisa dengan cara ru'yat, bisa dengan hisab falakiyah, bisa dengan hisab falakiyah itu hisab ijtima. Ijtima qoblal gurub itu. Ya. oh ya. Nah, kemudian bisa dengan wujudul hilal. Apa yang dimaksud wujudul hilal dalam buku itu dikatakan bahwa wujudul hilal itu apabila bulan terbenamnya setelah terbenam matahari berapapun jangka waktunya, walaupun hanya 1 menit. Ya. Nah, maka konsep awal dari wujudul hilal itu adalah moonset after sunset itu. Ya. Jadi terbenam bulan setelah terbenam matahari. Ya. Manakala ketika terbenam matahari bulan belum terbenam, itu berarti menunjukkan masuk tanggal 1. Nah, itu wujudul hilal itu gitu. Oh. Bukan terlihatnya hilal, wujudul hilal bukan. Terus Tapi kemudian gitu. menggunakan KHGT. Nah, terus menggunakan KHGT. Kenapa tidak wujudul hilal terus? Kenapa Karena tuh? wujudul hilal itu kalender itu jenisnya lokal. Oh iya, betul. Nah, itu lokal. Jadi misalnya gini, kita menghitung di Yogyakarta, oh ini sudah masuk misalnya. Ya. Itu hanya berlaku untuk Indonesia. Dan itu sangat tegas di putusan Munas Tarjih, ya sudah Munas namanya itu. Di Padang, Munas Tarjih ke-26 Oktober
2003, nah itu Munasnya itu disebut bahwa matla yang digunakan itu adalah matla yang berdasarkan wilayatul hukmi dalam kurung Indonesia. Nah, jadi lokal itu kan. Kemudian hisabnya adalah hisab hakiki wujudul hilal. Gitu. Nah, ketika terus berkembang, Muhammadiyah itu sebenarnya bukan baru-baru ini KHGT itu. Tahun 2007 itu Muhammadiyah sudah simposium internasional tuh di Jakarta. Ketika wakil presidennya Pak Yusuf Kalla, ketua PP-nya Pak Din Samsudin. Nah, kenapa nyebut Pak Wakil Presiden? Karena memang kerjasama dengan kantor Wakil Presiden waktu itu. Oh, Nah, diselenggarakan di Hotel Sahid Jakarta. Itu sudah merumuskan tentang kalender Islam internasional dalam simposium itu. Tetapi belum ada wujudnya seperti apa. Dari 2007. Terus dari 2007 terus saja bergulir. Nah, terus diikutilah perkembangan dunia khususnya oleh Prof. Samsul itu sampai jatuhlah 2016. Yang di Turki itu. Nah, di Turki itu barulah kita membuat contoh dari kalender global itu. Oh, oke. Nah, jadi itu. Ini kan awalnya dari hisab urfi, kemudian istimewa qobla ghurub, Iya. wujudul hilal, dan KHGT. Ya. Kenapa nggak konsisten? Apakah ini menunjukkan inkonsistensi dari Muhammadiyah? Bukan, Muhammadiyah itu kan berkemajuan. Jadi itu wilayah-wilayah yang boleh berkembang. Oh, Ya kan? Bahkan harus berkembang. betul, betul, betul. Ya, harus berkembang itu. Kalau tahu bahwa wujudul hilal misalnya hanya lokal, jadi kalau kita tanya wujudul hilal, di Indonesia sudah tanggal 1, sudah gitu. Terus bagaimana di Malaysia? Ya nggak tahu gitu. Bagaimana di Singapura? Ya nggak tahu. Walaupun dekat di Brunei Darussalam gimana? Ya nggak tahu. Harus dihitung lagi kan gitu. Tapi kalau kalender global nggak begitu. Iya. Ini sudah tanggal 1, sudah. Di mana? Ya seluruh dunia. Gitu kan. Nah, Iya, betul, itu betul, betul, begitu. betul, betul. Kita ini Ustadz Oman. Ya. Sebentar lagi kita 1 Syawal 1447. Ya. Kira-kira akan terjadi perbedaan nggak dengan kriteria Mabims? Iya. Muhammadiyah dengan Mabims. Nah, ini kalau kepastiannya itu susah juga ya. Kalau untuk Muhammadiyahnya jelas. Muhammadiyah Sudah ini ditentukan. jelas pakai KHGT dan jelas nanti lebarannya atau tanggal 1 Syawalnya Jumat, tanggal 20 Maret 2026 jelas. Tapi kalau minta dibandingkan berbeda misalnya dengan Kementerian Agama ya atau dengan yang lain. Nah, ini harus tahu dulu yang lain kan gitu. Ya. Tapi kalau kita melihatnya hitam di atas putih gitu, misalnya Kementerian Agama kan menggunakan kriteria New Mabims Ya. yang tinggi bulannya minimal 3 derajat, kemudian elongasinya minimal 6,4 Ya. derajat. Nah, pada hari Kamis malam Jumat itu belum tercapai di Indonesia. Nah, oleh karena itu tidak mungkin lebarannya Jumat. Nah, lebarannya kemungkinannya Kemungkinan besar. Sabtu. Bahkan kalau dilihat dari data itu kepastiannya kan pasti Sabtu. Nah, maka terlihat kalau gitu berarti Muhammadiyah Jumat, nanti Kementerian Agama atau Pemerintah Republik Indonesia bisa menetapkannya Sabtu. Lalu dikatakan itu berarti berbeda nanti gitu. Bagaimana gitu. kalau misalkan terrukyat akhirnya Nah, kalau di Aceh misalkan di kalau dari pengalaman ya, ini kan menghadap ke depannya kita ke tanggal 19 Maret ya. Ya. Ini kan belum ya? Belum. Nah, tapi kalau melihat ke belakang, saya kebetulan dulu pernah di Badan Hisab ya, di Kementerian Agama mewakili Muhammadiyah itu biasanya ketika itu masih kriterianya 2 derajat gitu. Nah, kriteria ini itu kalau sudah mencapai 2 derajat, kemudian tidak pernah saya alami kalau sudah 2 derajat di satu tempat, tidak terlihat hilal itu. Nah, itu ada laporan terlihatnya hilal itu. Nah, Walaupun mendung, ya. tapi ketika misalnya 1 derajat, nah berarti masih kurang dari kriteria. Betul. Lalu ada yang melapor melihat hilal, maka laporan itu ditolak. Karena tidak sesuai dengan kriteria. Meskipun terlihat. Meskipun misalnya yang melihat itu disumpah gitu, tetap ditolak. Biasanya penolakan di sidang isbat itu ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria. Nah, sekarang mungkin kalau ada 2 derajat lebih tapi kurang dari 3 derajat, lalu ada yang melihat karena kriterianya sudah 3, ya ditolak lagi walaupun dulu diterima gitu kan. Iya. Nah, gitu. Menarik sekali. Jadi penentu utama itu bukan rukyat itu Ustadz ya? Iya, itu jadi bukan maksudnya gini. Jadi penentu utama itu bukan kriteria itu sebenarnya. Kalau kriteria itu
bukan penentu untuk tanggal 1 kalau dilihat Bukan dari penentu. kasus itu ya. Tapi itu kriteria itu untuk menolak ru'yat. Iya, untuk menolak ru'yat. Jadi ru'yat tidak sah itu karena tidak memenuhi kriteria. Tidak mungkin itu terlihat misalnya begitu. Oh. Nah, jadi gitu. Selama ini kita asumsikan bahwa justru yang penentu itu ru'yat. Betul. Ya memang penentunya itu ru'yat. Jadi gitu. Tapi kalau ru'yat dikurangi di bawah kriteria, ru'yatnya ditolak. Oh. Katakanlah bukan ru'yatnya, laporan tentang terlihatnya hilal ditolak. Nah, tidak sesuai dengan kriteria. Itu yang saya alami selama saya ikut itu, mengikuti. Tapi mungkin sekarang juga bisa jadi seperti itu. Memang berarti lah yang lebih memberikan kepastian dan kita bisa siap lebih awal itu memang dari KHGT ya. Ya, sebenarnya bukan KHGT-nya kalau dari wilayah itu, Mas Ilham. Jadi itu sebenarnya hisabnya itu yang lebih memberi kepastian. Oh. Nah, itulah sebabnya maka Muhammadiyah juga memilih hisab karena hisab itu lebih memberi kepastian dibanding dengan ru'yat fi'liyah. Oke. Gitu. Mantap sekali Ustaz Ya, Oman. ya itu. Penjelasannya. Iya, menarik. Oke, sudah panjang sekali percakapan kita dengan Ustaz Oman. Ustaz, terakhir sekali seperti yang lain, tanya jawab cepat Ustaz ya. Pilih antara A atau B. Oh gitu ya. Iya. Yang pertama, PWM atau PP Muhammadiyah? PP Muhammadiyah. Ceramah atau mengajar? Mengajar. Dosen atau dai? Dosen. Dosen. MTT atau MUI? MTT. MTT. UAD atau UIN? UAD. Berhitung atau hafalan? Berhitung. Sate kelatak atau tengkleng? Oh, tengkleng kayaknya. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih Ustaz Oman atas waktunya sudah berkenan hadir di sini. Dan bagi sobatmu, semoga banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah Ustaz Oman, termasuk juga cerita-cerita tentang hisab di Muhammadiyah. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga memberi ibrah bagi teman-teman semua. Saya Dewi Umaroh dan rekan saya Ilham Ibrahim. Saksikan podcast Jejak Ulama Tarjih lainnya hanya ada di Tarjih Channel dan Muhammadiyah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.